Biarkan kami hidup dalam kemuliaan anugerah-Mu. Biarkan kami hidup dalam kemuliaan anugerah-Mu. Tuhan, ajari kami, setiap anak-anak-Mu, hidup bukan dengan kekuatan kami, tapi hidup di dalam anugerah-Mu. Karena sesungguhnya itu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Dan petang hari ini curahkan dengan limpah atas setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Kami tahu tidak ada orang bisa mengerti firman Tuhan tanpa Kau menjelaskannya dalam hidup kami. Dan biar setiap kami diubah dan diberkati oleh Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang mengerti hidup kami dan siap untuk mengubah hidup kami. Kami tahu semua kami pulang diubah dan diberkati oleh Engkau. Sebagian akan mengalami perubahan yang langsung dan radikal. Sebagian perlu waktu untuk diubah dan makin diubah oleh Tuhan. Tapi tetap Engkau Tuhan yang punya cara untuk mengubah kehidupan semua kami. Dan kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan, Raja, Juru Selamat, dan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama yang paling mulia Yesus Tuhan, semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus kita. Amen. Silakan duduk saudara. Well, ini sore yang luar biasa. Ini minggu yang kedua kita pindah di tempat ini. Saya makin percaya akan hukum Tuhan, bahwa setiap kali kita berurusan dengan Tuhan, Anda berhubungan dengan Tuhan sendiri, kita harus belajar mengerti begini. Tuhan kita akan menyediakan kepada semua kita, masing-masing sesuai dengan level iman kita dan level pengharapan kita. Ada namanya level of faith, ada namanya level of expectation dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang sebetulnya memberikan porsi terlalu kecil buat Tuhan untuk bekerja. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita anugerahnya untuk membuat mata rohani kita tercelik, bahwa kalau kita sediakan ruangan yang lebar dan besar bagi Tuhan bekerja, semakin leluasa kita berikan space kepada Allah kita, semakin indah Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Amen, saudara. So, saya percaya kita sekarang punya tempat kursi yang available untuk jiwa baru. Dan mari percaya dalam waktu yang singkat, tempat ini juga akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amen. Tadi pagi Tuhan juga kerja dengan luar biasa. Ada begitu banyak yang hadir. Dan saya makin yakin dalam roh saya, dalam waktu yang tidak lama, tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Mari kita buka firman Tuhan, Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya beberapa kali ditawari oleh Dr. Serulo, ayo terbang dengan saya ke kota lain. Tapi saya tanya dengan Pastor Raymond, apakah enak? Saya berkata, enak sih, tapi tegang, jadi kurang enak. Kenapa tegang? Bagaimana kamu bisa nyaman dengan sebelahmu Dr. Serulo? Kalau tangannya begini, zeng, kamu selindit di atas udara. Sangat tidak nyaman, dia berkata. Tapi enak karena tidak usah bayar, tinggal ikut kemana-mana. Well, ke sisi lain, tapi banyak orang yang berkata, saya mentahannya Pak, dan itu urusan lain lagi. Galatia pasal 2 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Galatia pasal 2 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Alkitab berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat yang berikutnya ini penting sekali. Dia berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada satu kalimat statement yang aneh yang Paulus katakan. Dia berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Kalau Anda punya King James Version dikatakan, aku tidak frustrated. Lihat di tulisan di atas begini dikatakan bahwa I do not frustrated the grace of God. Aku tidak frustrasi akan anugerah Tuhan. Tadi pagi saya berkata bahwa statement ini, pernyataan ini aneh. Karena banyak orang rindu mendapatkan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dia berkata bahwa aku tidak frustrasi dengan anugerah Tuhan? Orang berkata, ya pasti aku tidak frustrasi dalam anugerahnya.
Mengapa dia berkata, aku frustrasi? Tapi kenyataannya dia berkata, aku tidak frustrasi dengan anugerah Tuhan. Itu berarti ada begitu banyak orang yang frustrasi dengan anugerah Tuhan. Dan banyak orang bingung, kenapa anugerah bisa membuat sebagian orang menjadi begitu frustrasi. Mengapa kasih karunia yang didambakan, dirindukan banyak orang bisa membuat anak-anak Tuhan frustrasi melihat akan anugerah itu? Mengapa, saudara? Saya menemukan bahwa hal yang paling dasar mengapa orang bisa frustrasi dengan anugerah Tuhan adalah karena kita diajar soal anugerah, kita diberitahu soal anugerah, kita mau hidup dalam anugerah. Tapi kenyataannya itu bertentangan dengan sifat nature alamiah manusia daging kita. Ingat, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, dengan berpeluh, dengan berkeringat, kamu akan mencari rezekimu. Sejak itu, dalam kehidupan daging kita, sifat alamiah kita mengatakan, kalau kita tidak kerja keras, tidak mungkin mendapatkan apa-apa. Jadi, orang percaya pun berkata demikian dalam hatinya, aku harus berbuat sesuatu, aku mesti kerja keras, aku mesti berbuat begini, berbuat begitu, supaya aku mendapatkan yang aku inginkan. Ketika kita lahir baru kemudian, Tuhan mengajar kita, ada yang namanya anugerah. Yaitu kamu tidak usah hidup berdasarkan kekuatanmu. Engkau hanya melakukan yang dia perintahkan, tapi hasilmu bisa berlipat kali ganda. Engkau diangkat Tuhan, engkau diberkati oleh karena anugerahnya. Nah, kita mendengar banyak orang diberkati, mendengar begitu banyak kesaksian, kita berkata, Tuhan, kapan waktunya? Kapan waktunya buat aku? Dan kita mencoba dengan semua cara, dan ternyata kelihatannya tidak ada hasilnya. Dan itu salah satu faktor yang membuat orang bisa frustrasi akan anugerah Tuhan. Sesuatu yang sesungguhnya kita syukuri. Sesuatu yang sesungguhnya kita berkata, Tuhan, aku berterima kasih. Ini anugerah pemberian Tuhan buat aku. Tapi mengapa membuat orang frustrasi? Karena secara manusia berat sekali buat kita memahami dan mengerti akan anugerah itu. Itu seperti cerita teman saya. Dia misionari di Bandung, dia orang Amerika. Dia seorang pendeta di Amerika. Dia bertahun-tahun tinggal di Indonesia. Dan dia berasal dari sebuah kota di West Coast di pantai barat Amerika. Setelah bertahun-tahun di Indonesia, Anda tahu orang Indonesia kalau drive, mobilnya sebelah mana jalan? Kiri, iya kan? Sebelah kiri. Dari kecil kita diajar untuk nyanyi lagu, berjalan berhati-hati di kiri jalan, ya toh? Di jalan sebelah kiri, tidak boleh kita di sebelah kanan. Bertahun-tahun kita hidup, kalau kita drive mobil, sebelah kiri jalannya, dan setirnya di sebelah kanan. Teman saya ini setelah sekian tahun di Indonesia, dia makan nasi Indonesia, dia makan nasi pindang, dia makan rawon, dia makan semua, sangat Indonesia. Dia ngomong bahasa Indonesia, dia khotbah dalam bahasa Indonesia. Suatu hari dia liburan setelah sekian tahun, dia pulang ke negaranya. Begitu sampai di negaranya, sampai di airport, dia sewa mobil. Ketika dia mulai dekati mobilnya, kesalahan pertama dia buat adalah dia langsung ke sisi kanan dari mobil. Ketika dia buka, baru sadar itu tempat setirnya kebalik. Di Amerika, orang setir sebelah kiri. Kemudian dia berkata, wah, aku lupa, ini Amerika. Dia masuk, dia muter lagi. Dan saya berkali-kali begitu, saudara. Saya kalau sudah lama nggak pergi, ketika pergi saya akan jalan persis seperti dia. Saya akan jalan masuk sebelah kiri. Teman saya berkata, gue mah nyetir. Ora. Lah kok kono? Oh, keliru, saya muter lagi, saudara. Dia tahu saya buat kesalahan yang sama. Dan banyak orang buat seperti itu. Nah, ketika teman saya masuk di sebelah kiri, ya kan? Apa yang terjadi ketika dia masuk, dia mulai drive, dia mulai setir mobilnya. Begitu keluar dari airport, langsung ketangkap polisi. Kenapa? Jalan di sebelah kiri. Mobil lain kaget, berhenti direm semua. Ada mobil nekat jalan sebelah kiri. Dan dia bingung. Ini orang-orang Amerika kok ngawur semua. Jalan kok ngambil keliru. Semuanya keliru, dia berkata. Polisi datang berkata, kamu dari mana? Indonesia, katanya. Kamu tahu jalan nggak? Tahu, ini salah semua. Dia berkata, kamu yang ngawur. Dia baru sadar, dia yang salah. Kok bisa begitu? Dan dia begitu frustrasi pada masa awalnya. Dia naik mobil,
Setelah beberapa menit mulai terbiasa. Lalu ketika di Amerika dia begitu frustrasi. Anda tahu ketika Anda lewat jalan yang gede, di sebelah kanan atau kiri dari jalan itu selalu ada line yang terbuka. Itu marka jalan atau apa namanya, satu jalur yang terbuka. Itu sebetulnya hanya untuk polisi dan pemadam kebakaran dan ambulans. Mobil lain kagak boleh. Nah, ketika dia macet, dia berkata, waduh, tidak enak di Amerika. Kami macet berjam-jam, yang ini kosong. Indonesia lebih enak, sikat. Nah, kalau ada ambulans macet, nasibnya, kan gitu saudara, ngerti? Jadi, kita hidup dalam dua dunia yang berbeda. Itu bisa membuat orang frustrasi. Walaupun kita mengerti, kerja dengan kekuatan manusia itu berat. Tapi toh manusia karena sudah terbiasa, dari lahir begitu. Ya toh? Manusia itu dari lahir begitu. Kalau tidak ada penderitaan, kesusahannya, bukan atau belum menunjukkan kehidupan. Contoh ini, begitu bayi lahir. Kalau anak saya lahir, saya dari 3, saya tungguin 2. Yang 1 itu nyelonong duluan, belum waktunya. Yang 2 tepat waktu, saya liatin. Begitu keluar kepalanya, saya ngitung, mata 2, hidung 1, lubang 2, mulut, telinga, jari, saya hitung 5. Ya, genep, sehat. Tanpa ekor, tanpa tanduk. Oke, anak saya ini. Oke? Tapi buat dokter, begitu lahir, yang ditunggu pertama apanya? Senyumnya atau tangisan? Tangisan. Loh. Padahal kita menyanyi, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Sejak lahir, yang pengen didengar apa? Tangisan. Kalau enggak nangis diapain? Ceplek, jiwit, supaya apa? Nangis. Begitu nangis orang berkata, sehat. Nah, sialat toh. Nah, itulah manusia. Kalau enggak sengsara, enggak nangis, dibuat nangis. Sebagai bukti bahwa dia sehat. Itulah dosa. Adam dan Hawa, begitu lahir muncul pertama, nggak perlu nangis. Adam langsung begitu, langsung berkuasa. Hawa apalagi tercipta dapat jodoh. Luar biasa kan? Dan banyak orang berkata Adam Hawa itu katanya makhluk yang paling berbahagia. Kenapa tahu? Tidak punya mertua. Katanya. Menurut saya sih salah. Katanya banyak orang. Tapi mereka nggak pernah ngalami itu kan. Setelah manusia berdosa, lalu yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, ini kondisi yang kita mesti perhatikan. Itulah sifat nature, alamiah kita memang seperti itu. Harus ada penderitaan, harus ada susah payah untuk membuktikan bahwa kita ini sehat dan normal. Tapi kemudian Tuhan datang, dia menawarkan anugerahnya, dia berkata ada grace, ada anugerah buat kalian. Kita bisa frustrasi dengan anugerah itu. Kenapa kok bisa frustrasi? Satu, karena sifat alamiah kita yang mesti harus susah payah kerja keras untuk langsung berkata, haleluya aku terima, berat untuk menerimanya. Masa begitu tak bisa? Masa begitu? Harusnya kan begini, harusnya begitu. Nah, yang kedua saudara, mengapa kok bisa frustrasi? Karena kalau namanya anugerah, itu kan pemberian Tuhan. Kita tidak bisa mengontrolnya. Kapan datangnya, caranya bagaimana, lewat siapa, bentuknya seperti apa, jumlahnya berapa, tidak bisa ngontrol. Itu semata-mata pemberian. Sama dong kalau Anda terima kado waktu ke ulang tahun. Ya manusia nggak suka kalau tidak bisa dia kontrol. Makanya sekarang kalau ada orang kawin kan tanpa mengurangi rasa hormat. Lihat, itu artinya Anda mau kontrol kan? Mohon tidak memberikan cindera mata berupa karangan bunga dan barang. Saya berkata itu memboroskan kalimat. Langsung aja, tolong sumbangan berupa uang yang banyak. Titik. Bagus mungkin. Lebih terang-terangan. Orang berkata begini, ya anak sopo toko yang ini, ya repot. Tapi itu manusia kan begitu. Manusia ingin kontrol sebetulnya. Nah, waktu bertemu dengan pemberian Tuhan, kita nggak bisa kontrol lagi. Semua total absolut kemutlakan keputusan itu ada di tangan Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semua tergantung dia.
Semua tergantung dia. Itu yang membuat kita frustrasi. Oh, aku mau anugerah, tapi gimana? Selalu begitu. Saya beri kesaksian misalnya. Ini Pak Ardian cerita, dan dialami oleh saudara Anda, kita semua di sini, jemaat di sini. Saya nggak perlu sebut nama. Beliau ini punya kesulitan keuangan. Dia ada tanggungan sekian ratus juta rupiah. Beliau tugas di gereja sebagai kolektan. Nah, mulai sekarang tidak berarti bahwa kita menerima lamaran jadi kolektan secara sebanyak-banyaknya. Nanti saya khawatirnya ini membuat orang rindu jadi kolektan. Ini luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika beliau bertugas sekian waktu yang lalu kan sudah Anda memberikan persembahan masuk di kantong itu. Kemudian semua dibawa ke depan dan didoakan. Dan ini anak Tuhan ini bersaksi begini. Dia berkata gini, Tuhan, ini imannya besar. Dia bawa keranjang kolektor ini. Tuhan, sebetulnya yang di dalam ini cukup untuk melunasi utangku. Beriman ya, satu keranjang bisa melunasi seluruh utangnya. Waktu dia ngomong begitu, nggak lama yang berdoa, entah siapa saya nggak tahu, dia nggak cerita. Berkata ini 5 roti 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Tiba-tiba dia merasa itu keranjangnya berat. Kaget, kok jadi berat keranjangnya. Jadi itu terjadi pelipat gandaan. Kenapa kita diberkati Tuhan? Ternyata Tuhan melipat gandakan. Rupanya itu saudara. Bukan karena kita punya mesin uang, tapi karena dilipat gandakan. Dan karena Anda dan saya taat dengan Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, tapi Tuhan, ini adalah uangmu. Dia angkat lagi. Sementara yang berdoa nggak ada orang tahu toh. Dia bergumul dengan Tuhan sendiri kan. Dia angkat, dia sorongkan ke Tuhan, dia tarik ke Tuhan. Ketika dimajukan, dia naikkan begini, seperti ada kekuatan tangan yang mendorong balik ke dia. Kaget loh. Balik kok tarik begini. 2 kali. Tuhan, tapi ini milikmu. Kembalikan lagi sama dia. Begitu naik lagi, seperti ada tangan kekuatan lagi, dorong lagi. Ada orang berkata, oh kalau saya Pak, langsung tak amini tak go balik. Ya bukan begitu caranya. Ketiga kali dia dorong naik lagi. Ada tangan seperti kekuatan lagi didorong ke dia lagi. Kali keempat tidak berani. Dia bilang, kalau karena makin lama rupanya makin kuat. Kalau ini tak ulang keempat, geblak aku. Lucu bawa persembahan, geblak saudara. Kemudian dia selesai. Dia bilang, Tuhan kalau berkat daripadamu, aku terima. Dalam waktu hanya 1 bulan saya dengar, kurang lebih. Seluruh hutangnya lunas dan selesai. Tuhan buka cara dengan cara yang ajaib. Anugerah tidak? Anugerah. Anda tiru jadi kolektan. Kok abot-abot ya Tuhan. Anda dorong kok malah kok nggak dikembalikan ke aku ya? Nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol yang itu. Itu grace, itu anugerah. Saya tahu di belakang-belakangnya pasti ada berbagai pengalaman rohani yang dialami sebelumnya. Dan persekutuan dengan Tuhan saat itu menentukan apa yang terjadi. Tapi tidak ada orang yang bisa mengontrol. Kapan Tuhan bekerja, bagaimana caranya, lewat apa, jumlahnya berapa. Tidak pernah ada orang tahu. Itu yang sering kali membuat kita frustrasi dengan anugerah. Karena kita berkata, aku tidak bisa mengontrol akan segala sesuatu ini. Dan saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, memang kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, sekarang kita berkata, Pak, tapi aku mau hidup dalam anugerah Tuhan. Caranya bagaimana? Mari lihat lagi dalam Galatia pasal 2. Sekarang perhatikan pada ayat yang ke-20. Galatia pasal 2, perhatikan pada ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan perhatikan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Artinya sebagai manusia biasa, aku menghidupi kehidupan dalam daging seperti ini. Dia berkata, adalah hidup oleh iman, by faith, oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Untuk orang bisa hidup dalam anugerah Tuhan dan menikmati anugerahnya, kita mesti belajar hidup by faith, oleh iman atau karena iman atau dengan iman. Itu kehidupan yang kita harus miliki. Nah, seperti apa Pak kehidupan dalam iman itu? Mari kita lihat sekarang Roma pasal yang pertama. Ini ayat yang sangat powerful sekali.
ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya bacakan, Alkitab mengatakan sebuah statement yang sangat-sangat kuat buat kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Perhatikan. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, dalam firman itu, nyata atau diwahyukan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, atau from faith to faith. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, perhatikan saudara. Paulus berkata, Injil, firman ini punya kekuatan, power yang luar biasa. Mengapa? Di dalamnya kita terima pewahyuan akan kebenaran Allah. Dan kebenaran itu hanya didapat, dikatakan, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, atau from faith to faith, dari iman kepada iman. Bahasa aslinya sebetulnya out of faith to faith, berasal dari sebuah iman atau dari bahan iman tertentu, lahirlah iman berikutnya. Nah, berarti sebetulnya, perhatikan, iman itu progresif, iman itu berkembang, iman tidak statis, iman tidak berhenti atau stagnan. Karena Alkitab berkata out of faith to faith. Kalau kita punya iman tertentu, maka dari sumber atau bahan iman inilah akan kemudian lahir iman berikutnya. Saya beri contoh begini. Begitu kita diberitahu tentang Yesus Juru Selamat, Anda percaya, engkau punya iman bahwa Yesus itu Juru Selamatku. Kalau nanti aku mati dan Tuhan datang kedua kali, maka aku akan mengalami kebangkitan orang mati. Lalu engkau mulai punya understanding. Ingat, dari Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita diajar, kelak kalau mati pada akhir zaman, ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Nah, kita bangkit dalam Kristus itu, kita mulai mengatakan, oh berarti Tuhanku Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Tapi apakah nunggu sampai akhir zaman? Anda baca di Alkitab lagi. Injil berkata, bukan hanya sampai nunggu akhir zaman. Selama di dunia ini pun, Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Kita baca di Alkitab, Lazarus bangkit dari antara orang mati. Pemuda Nain juga dibangkitkan. Anaknya Yairus juga dibangkitkan. Ada banyak orang yang mengalami kebangkitan ketika Yesus melayani. Dorcas juga dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, lalu kita berkata, loh, kalau orang mati aja bisa dibangkitkan, muncul pemahaman kita, kalau orang sakit sembuh bisa dong. Lalu kita mulai percaya bahwa Dialah penyembuh kita. Anda ngerti? Jadi iman itu progresif. Semakin lama akan semakin berkembang. Dari satu iman kepada iman berikutnya. Itu berkembang, itu progresif. Baik jenisnya, iman akan kesembuhan, iman akan kelimpahan, iman akan kuasa Tuhan, iman akan pengurapan. Itu progresif. Jenisnya bisa berkembang, bergerak terus. Tapi juga ukurannya bisa terus berkembang. Makin lama kita punya ukuran yang makin besar. Ada namanya ukuran iman. Makin lama akan makin besar, makin lama makin kuat. Tapi kita perlu melatihnya supaya itu berkembang. Tapi yang jelas iman itu progresif. Nanti di level tertentu Anda dan saya akan hidup total dalam anugerahnya. Tidak bergantung kepada kekuatan manusia sama sekali. Tapi kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Nah, selama kita hidup di dunia ini sebetulnya, maka sesungguhnya kita harus hidup oleh iman dalam Kristus. Dan iman itu progresif. Jangan puas dengan apa yang ada. Kita mesti berkembang, makin kuat dan makin indah di hadapan Tuhan. Amen, saudara. Nah, iman itu progresif. Step by step kita akan diangkat Tuhan. Terutama kalau Anda berurusan dengan pelayanan, dengan jumlah tertentu, dengan materi, dengan apapun. Itu hati-hati, progresif. Anda tahu ada level-levelnya. Anda bisa naik, Anda bisa naik, Anda bisa naik. Saya beri contoh yang paling simple. Yang semua kita hari ini menyaksikan.
Kita mulai gereja ini tahun 91. Saya pernah berkali-kali berkata kebaktian minggu pagi kita ini cuma 25 orang. Lalu kita sudah lama kita sewa di belakang restoran namanya apa? Itu Majesty yang di Gajah. Belakangnya itu ada gedung pertemuan. Kami sewa di situ. Di situ kalau bisa penuh sekali 300 orang. Tapi kami nggak bisa memenuhi tempat itu. Ya datang 100 sekian, 90 sekian. Kalau sore karena banyak orang dari berbagai gereja datang. Kalau pagi yang murni jemaat awal itu 25. Itu berat sekali. Lalu Tuhan itu baik. Dilatih iman kita. Kemudian Tuhan berikan kita gedung di Pondok Hasanuddin yang kita baru tinggalkan 2 minggu lalu. Awalnya bukan di gedung besar itu. Awalnya di ruang serbaguna tempat baptisan. Kalau Anda lihat ke belakang, di bawah kantor, di situ kita kebaktian. Itu pun nggak bisa penuh di awalnya. Hanya di kotak satu itu penuh dengan orang, sampingnya kosong. Kita pakai itu beberapa waktu. Tuhan berkata, mari bergerak lagi. Kita berkata, tidak berani Tuhan. Kalau aku pindah ke ruang gede akan kosong. Tuhan quote and quote tanda petik paksa kita. Didatengin adiknya Benny Hinn, Sam Hinn. Lalu kemudian terpaksa kita pindah ke ruang besar. Mulai dibuat berkembang oleh Tuhan. Itu pun kita dulu hanya pakai separuh kurang lebih. Di depan balkon maju lagi kita kasih sekat. Dan semuanya masih serba darurat, kasih tenda di atasnya, tidak ada plafonnya. Begitu masuk itu sudah besi berserakan, gak keruan, gelap total. Dan kita pakai lampu-lampu gantung. Jadi kalau begini nih saya terbiasa ingat zaman awal dulu. Saya tidak terganggu, biasa. But minggu depan akan lebih baik, saudara. Karena lagi diatur, ini listriknya kuat, tidak lagi diatur supaya lampu lebih baik. Believe me, minggu depan akan lebih baik. Jadi sudah terbiasa darurat. Wah, udah gak karu-karuan. Karpet gak bisa beliin plastik. Dilim, saudara. Supaya kelihatan rapi, panggungnya dari plastik. Lapisannya itu. Nah, di situ kita mulai diajari Tuhan begitu banyak hal. Satu hari, datang seorang hamba Tuhan yang sebagian Anda masih ingat namanya Glory Bachman. Kalau lagi mendoakan kan, pakai kata-kata apa? Lucu-lucu lah, ini orang Finlandia. Anda tahu ceritanya Glory Bachman, ini saya cerita, ini orang aneh. Suaminya Mats Bachman ini, dengan istri pertama, itu punya anak. Anaknya dia ini kawin sama bintang film Indonesia. Luar biasa. Nggak sebut nama lah, saudara ya. Mereka tinggal di Indonesia. Sekian tahun waktu itu, ini suami istri dengan anak mereka, si Amos, datang ke Indonesia, nengokin anak menantunya. Mereka tinggal di Bandung waktu itu. Setelah sekian hari di Bandung, Tuhan ngomong sama Glory Bachman, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Nah, dia nggak tahu Surabaya itu apa. Tanya sama orang Bandung, Surabaya itu apa? Nama kota, di mana? Jawa Timur. Dibuka di peta, di situ. Oh, aku ngerti sekarang. Tuhan suruh kami ke Surabaya. Ngapain? Tidak tahu. Terbang ke Surabaya. Masuk di hotel. Begitu sampai di hotel, berdoa, Tuhan, aku sudah di Surabaya. Tuhan ngomong, McDonald, McDonald, McDonald. Rupanya Tuhan juga tahu McDonald. Tidak makan, belum tentu kalau makan. Tahu McDonald. Tahu, saudara. Lalu kemudian dia berkata, ayo ke McDonald. Jadi ke McDonald, saudara. Tuhan berkata, ngapain di sini Tuhan? Makan. Suruh makan loh. Tuhan berkata, oh tak omongi papiku nanti. Lihat hamba Tuhan aja di kongkong Tuhan makan McDonald, aku nggak boleh katanya. Bukan itu tujuannya, ada tujuan Tuhan. Lalu kemudian dia ngantri karena banyak orang lagi antri pesan makanan, dia ngantri. Dia bilang, Tuhan aku mesti ngapain? Lalu tiba-tiba di depan dia ada 2 orang perempuan lagi ngobrol. Yang seorang berkata, haleluya ya. Oh, cerita bahasa Indonesia tentunya. Dia dengar loh, ini kok haleluya. Dilihat tangannya bawa Alkitab. Habis pulang persekutuan doa. Lalu diomongin, excuse me, kamu orang Kristen. Ini bisa bahasa Inggris rupanya. Iya, saya orang Kristen. Oh, aku juga hamba Tuhan. Aku orang Finland. Ngobrol, saudara. Setelah pesan McDonald, di tempat itulah mereka ngobrol, mereka cerita, aku ini hamba Tuhan dari Finland. Kamu siapa? Aku ini anak Tuhan. Lagi dari persekutuan. Tengah-tengah ngobrol, karunia nabiahnya keluar. Ngomong begini, Tuhan berkata loh. Kamu tuh orangnya begini, begini, begini. Dibuka semua, kesentuh hatinya, nangis perempuan ini. Didoakan di McDonald. Minta, kamu tinggal di mana? Di hotel ini nomor sekian. Kaget. Ada orang asing. Aku tidak kenal siapa, ngerti hidupku.
Ternyata ini pegawainya Ibu Prawiro Maruto. Perwakilannya Morris Serulo di Indonesia, Ibu Prawiro. Langsung lapor bosnya. Besoknya, Bu Prawiro, nggak masuk akal, Bu. Aku ke McDonald. Oh, ilahi sekali McDonald hari itu. Ketemu hamba Tuhan. Aku dinubuati. Bisa membuka hidupku persis semua. Langsung dia berkata, tinggal di mana orangnya? Di hotel. Ayo ke sana. Didatangi. Diajak kenalan. Dinubuati Ibu Prawiro. Persis. Langsung digandeng. Ye ikut Eke. Langsung ke persekutuan doa. Disuruh melayani ibu-ibu. Roh Tuhan bekerja. Kenalkan Ibu Linda Bernat. Khotbah di sana. Setelah seminggu khotbah, telepon saya Bu Prawiro. Dan dia berkata, Pak Petrus, ye mesti ngerti Pak Petrus. Eke baru ketemu malaikat. Oh ye, ketemu malaikat, saya berkata. Sebab Ibu Prawiro ini suka ngomong bahasa Belanda. Dan kalau sama saya tanpa sadar, keluar Belandanya, saya berkata, Hirashata Karapatakai. Sehingga anak saya kalau manggil dia, Oma Eke. Karena suka Eke terus, jadi ini Oma Eke, saudara. Dia berkata, ye mau tak? Malaikat tak kirim ke gereja, ye. Oh Eke mau, saya berkata. Mufro, Eke mau. Cuma itu kok bahasa Belandaku, saudara. Yang lainnya, eten en slapen, saya bisa. The rest I don't know. Lalu singkat cerita, dia kirim ke Semarang. Di Semarang, kami kebaktian waktu itu. Jemaat baru 100 sekian lah. Kondisinya begini, agak remang-remang begini, saudara. Dia masuk ke ruangan itu, begitu masuk ruangan di gereja kita di bawah balkon itu, dapat firman Tuhan. Waktu dia mau khotbah, dia bernubuat. Saya di depan, saya geli sebetulnya. Hati saya mau ketawa keras. Cekikian saya sebetulnya. Nggak mungkin toh. Di tengah-tengah kondisi berat seperti itu. Orang ini bernubuat. Ketika saya masuk ke gedung ini, Tuhan berkata, ini gereja akan menjadi salah satu gereja terbesar di Asia. Saya berkata, ora mungkin. Sambil ketawa saya. Tapi Tuhan itu, kalau ada dinubuati, cekikian, tidak marah. Buktinya apa? Abraham diberitahu, tahun depan lu punya anak. Sarah cekikian. Langsung ketahuan. Kenapa istrimu kok cekikian itu? Sarah berkata, enggak, aku enggak cekikian. Cekikian, muni ora. Anakmu jenenge Ishak, artinya apa? Cekikian, tertawa. Tapi Ishak tuh orang suka kian lama kian kaya, tambah kaya dan makin banyak orang mata duitan soalnya, jadi suka Ishak. Jadi saya dengar gitu, saya berkata, ya mungkin toh. Utang gereja aja begitu banyak, gereja mau disita, gereja terbesar. Beli pelafon gak punya duit, tenda Musa, coklat, luar biasa, gelap gulita, semua darurat. Dia berkata, salah satu gereja besar di Asia, nggak mungkin. Tapi dia nggak peduli kok. Dia berkata, terus nonang, cekikian, ora popo. Pokoknya aku mau. Dia didik kita. Anda ngerti kan? Sekian tahun di situ, Tuhan buat tambah banyak, diperbesar oleh anugerah sebetulnya. Sampai 2 tahun lalu, dia berkata, bangun. Gue ini luar biasa. Kemarin saya diberitahu hari Sabtu pagi ada helikopter tentara itu muter di atas Hori Stadium, berhenti. Mungkin dia mungkin bingung. Ini bangunan kok warnanya provokatif begini. Berhenti saudara. Muter lagi, berhenti lagi. Bingung pengen ngerti. Di stadion futsal apa kayak begini. Bingung saudara. Gitu, pengen tahu mungkin. Jadi saya berkata, wih besar sekali. Tapi Tuhan mengerti. Kalau dari sana dilompatkan ke sana, nggak nyampe kita. Karena iman itu progresif, step by step dia bawa kita. Dalam kemurahannya, lalu tempat ini Tuhan berikan buat kita. Kalau kita setia, sebagaimana dia setia, saya percaya sebentar dia akan penuhi tempat ini. Amen, saudara. Tidak ada orang bisa mumpet lagi di gereja seperti gereja lama, banyak tempat persembunyian, hiding place, no more. Di sana nggak bisa sembunyi lagi karena akan kelihatan sekali. Yang paling belakangan paling jelas kelihatan. Tapi akan membuat kita punya space yang membuat kita bisa berkembang. Dan saya minta dengan pengurus yang lain, saya bilang, kursi kosong jangan dilipat. Saya mau tetap dipasang seperti ini.
Biar mata saya bisa melihat dan membayangkan jiwa-jiwa memenuhi tempat itu. Amen. Nah itu step. Nanti kalau ini penuh sambil itu jadi, kita pindah. Waktu pindah saya percaya tidak akan butuh waktu lama. Dan Tuhan akan penuhi dengan jiwa-jiwa. So iman itu progresif. Bukan lompatan nekat ngawur-ngawuran. Tapi itu progresif. Kita berkembang step by step. Bergerak. Dan terus bergerak seperti itu. Oke? Jadi yang pertama kita harus mengerti. Bahwa iman itu progresif. Kita tahu bahwa kita berkembang. Dari yang kita ada sekarang. Tuhan akan bawa kita naik lagi. Naik lagi. Jenisnya bisa banyak. Jenisnya bisa macam-macam, levelnya, tingkatannya juga macam-macam, ukurannya bisa makin berkembang. Dan itulah Tuhan yang memang luar biasa dan siap memberkati kita. Nah, bagian kita Pak beriman seperti itu sederhana. Anda percaya apa yang Dia katakan. Anda punya hati yang siap, punya level expectation yang besar sekali, simple. Minggu lalu ada seorang jemaat yang mempersembahkan akan sepeda motornya dan kami taruh di sana. Salesnya mentanya sama saya, ini motor kok masuk gereja ada apa? Orang memberi, oh sudah saya duga ini, nggak mungkin ada motor ke sini untuk ngejar siapa di sini. Jadi itu persembahan. Tapi ini ada story-nya. Keluarga ini, jemaat kita juga adalah di tengah-tengah kita mungkin hari ini atau tadi pagi. Beliau itu dalam kesulitan. Ketika kita buat romantic worship di sebelah, Anda masih ingat kira-kira sekian bulan yang lalu kita buat romantic worship. Nah, ada blessing in disguise sebetulnya, karena tempatnya sudah nggak muat. Parkirnya sudah begitu penuh sesak. Lalu oleh security di sini itu dibuka, ini kan rumah warga. Nah, tapi kan mereka juga perlu income tambahan. Jadi harusnya kan dijaga, dibuka saudara. Dimasukkan ke dalam. Nah teman kita ini naik mobil, mereka nggak punya rumah sebetulnya. Atau kontrak waktu itu. Jadi ketika mereka parkir di depan rumah kosong. Nah begitu sampai, lihat rumah dia berkata, rumah kok bagus ya Tuhan ya. Wah ini kalau buat kami cocok. Hanya begitu. Makanya kalau Anda ini batin sekarang. Batin sing apik-apik saudara. Ngerti? Wong kok elek banget. Eleke nular ke saudara. Ngerti? Batin yang bagus. Semua yang baik. Sedap didengar. Semua yang mulia. Disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Amen? Ojo batin elek. Wah iki anu ki wong ini dam ini wong ini. Engkau nular ke saudara. Ngerti? Dia bilang Tuhan kalau buat saya ini bagus. Romantic worship. Dia tulis kertas, dia bilang Tuhan aku mau rumah. Bawa ke Tuhan sama-sama. Sudah, dalam waktu sekian lama, enggak lama. Dalam anugerah yang tidak terduga. Beliau yang punya rumah yang diparkiri di depan. Mulai sekarang kalau parkir, pilih-pilih sing genah saudara. Jangan parkir di tempat yang jorok dan kotor. Anda harus tahu di mana engkau berada. Karena apa yang matamu nih lihat. Siapa tahu di situ Allah akan mengarahkan Anda menikmati akan anugerahnya. Amen. Itulah iman progresif. Dan tidak terduga. Tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Tuhan mengendalikan semuanya. Selama kita hidup dalam rambu yang Dia pasang akan luar biasa. Nah, teruskan lagi. Tapi saya mau katakan begini. Iman itu sebetulnya ada dua jenis. Artinya begini, ada jenis iman perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Perjanjian lama itu kita butuhkan untuk di dunia, perjanjian baru lebih daripada sekedar sesuatu yang kita butuhkan di dunia. Apa artinya Pak? Mari kita buka Ibrani pasal 11 sekarang. Ibrani pasal yang ke-11. Saya mau ajak Anda lihat dulu pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan banyak orang menjelaskan akan iman dengan keterangan ini. Saya tidak akan bisa selesaikan subjek ini dalam sekali. Minggu depan kita akan teruskan dan kita akan tuntaskan. Tapi saya mau memberikan dasar dulu. Sebelum minggu depan kita akan belajar lebih jauh. Anda akan belajar sesuatu yang sangat menarik di sini. Ibrani 11. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman itu sungguhnya gini, itu creative power. Itu kuasa daya ciptanya luar biasa.
Menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian kalau Anda baca dari ayat yang keempat sampai seterusnya, kita diberi daftar nama-nama para tokoh iman. Ada Habel, ada Henoh, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, ada segala macam yang lain. Nah, semua tokoh perjanjian lama, the heroes of faith, para pahlawan iman ini, kan kita mengatakan bahwa mereka itu kan luar biasa. Tapi lihat sekarang pada ayat yang ke-39, ayat yang ke-13 dulu, supaya kita belajar ini. Ayat 13, Ibrani 11, 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati, perhatikan, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi sekalipun iman mereka begitu luar biasa, Alkitab mengatakan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan kepada mereka. Karena begini, selama mereka hidup di dunia, ya, mereka memperoleh yang mereka butuhkan di dunia. Tetapi janji yang paling hebat yang Tuhan berikan kepada mereka adalah soal Kristus dan kepenuhannya. Nah, ini sampai matinya mereka tidak mendapatkan Kristus dan kerajaannya dan kepenuhan Kristus. Tetapi perhatikan, iman mereka ini memang cukup hanya untuk di dunia ini, tapi belum sampai mendapatkan yang kita dapatkan hari ini, yaitu Kristus Yesus dan seluruh kepenuhannya. Lihat sekarang kita lompat pada ayat yang ke-39. Apa yang mereka dapatkan di dunia ini? Ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, perhatikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, dalam bahasa Inggris kita berkata, mereka itu dikatakan obtain a good report through faith. Mereka mendapatkan sebuah laporan yang baik oleh karena iman mereka. Nah, sekarang perhatikan saya dulu, saudara. Iman perjanjian lama itu iman yang dibutuhkan selama kita hidup di dunia ini. Tapi ini tidak boleh terus-menerus seperti ini. Karena kita punya yang lebih baik dari mereka. Nanti kita akan baca. Tapi minimal iman seperti ini adalah iman yang kalau kita hidupi, orang berkata, wow, luar biasa. Orang berkata, ini hebat sekali. Orang berkata, ini ajaib sekali. Orang berkata, good report soal orang ini. Kenapa? Karena apapun yang dibutuhkan di dunia ini, kita mendapatkannya. Amen, saudara. Nah, ini loh bagian yang kita harus mengerti. Bahwa sesungguhnya, kalau kita hidup seperti para tokoh iman ini, dengan model iman seperti mereka, yang untuk di dunia ini kita mendapatkan. Tapi, hidup kita bukan hanya di dunia ini. Kita perlu hidup menyukakan hati Tuhan kita. Tujuan hidup kita bukan untuk mendapatkan yang materi saja, tapi lebih daripada itu, kita perlu menyukakan hati Tuhan. Manusia suka dengan yang perjanjian lama. Karena apa? Minimal memberi kita apa? Good report. Baru-baru ini saya khotbah di satu konferensi para hamba Tuhan. Hampir 2.000 pendeta. Dan seorang pendeta memperkenalkan saya sebelum saya berbicara. Beliau masuk ke depan dan beliau berkata begini. Saudara-saudara, yang bicara kita adalah Pak Petrus Agung. Beliau akhir-akhir ini dipakai Tuhan luar biasa. Saya batin gini, bian dipakai siapa saya ya? Kenapa dia berkata akhir-akhir ini? Sebab proyek itu. Rupanya beliau juga bangun gedung gereja. Bangunnya dia duluan yang mulai. Sekarang fondasinya baru selesai. Ketika dia dengar dari orang lain, kita sudah mulai akan naik atap, dia berkata, waduh, komandan kita ini lebih hebat ya, katanya begitu. Dia kemarin panggil saya komandan, saudara. Jadi saya panggil dia sersan, nggak apa-apa lah. Saya panggil saya komandan. Nah, dia berkata, wah, jadi Anda perhatikan, fisik membuat orang berkata, wow, good report. Tapi yang banyak orang salah adalah, itu gedung dan ini juga bukan tujuan kita. Tujuan kita hidup ingin menyukakan hati Tuhan. Itu bagian dari perintah Tuhan yang kita harus selesaikan.
Tetapi tujuan kita hidup bukan untuk membangun apa-apa. Kita mau membangun kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Jadi tapi orang berkata, good report. Karena apa? Lihat fisiknya. Saya berkali-kali ngalami, saya ikuti sekian tahun terakhir ini. Dulu kalau Pak Yusak khotbah, hampir semua pendeta berkata, terus saya kalau ngomong, suara intelek kalau Pak Yusak ngomong, muter-muter, maka dari itu saudara, muter meneh, maka dari itu saudara. Tapi saya suka, kesaksiannya kan aneh-aneh dan luar biasa. Dan saya tahu itu, banyak pendeta berkata, itu kan pengalaman pribadinya dia. Ya nek bener nek ngarang piye nggak tahu juga katanya. Semua orang sinis. Waktu berjalan, Tuhan buat perubahan-perubahan. Dia buka mata rohani saya ngerti the truth-nya, kebenarannya. Saya ambil kebenaran itu. Saya berkata, aku mau terapkan dalam hidup. Sekian tahun lalu, saya dinubuati. Dia berkata pada saya, kamu kalau nuruti caraku hidup seperti ini, kamu akan diberi Tuhan kepercayaan besar. Dia berkata, aku ini tidak bisa pegang uang gede, karena aku mata duitan. Tapi Tuhan berkata, kamu bisa pegang uang gede. Kamu punya kemampuan untuk itu. So Tuhan berikan pengelolaan yang lebih besar. Buat pribadi dan buat gereja. So dikelola. Saya terapkan prinsip yang dia pakai. Saya belajar dari Tuhan lewat beliau. Saya terapkan. Ketika saya terapkan, jadi orang lihat perkembangan jemaat, orang lihat ministry kita, orang lihat radio kita, orang lihat ministry TV kita, orang lihat Holy Stadium, baru kaget Holy Stadium, orang pingsan karena kita beli tempat ini. Segala macam. Segala macam. Even ketua sinode kita berkata, saya nggak bisa mengerti Anda baru bangun beli tempat ini. Tapi minggu lalu beliau berkata, ikut terharu, ikut bersukacita, ikut kagum melihat Tuhan bekerja. Dan yang terpenting nyumbang kita $10,000, saudara. Itu penting. Kekaguman tok tidak cukup. Dia mengerti itu sebetulnya. Dan kalau Anda datang hari Jumat, saya diberi buah supaya berbuah. Ternyata itu enteng banget, buahan, saudara. Tapi itu buahnya beliau tidak pernah layu. Tapi juga tidak pernah bisa dinikmati oleh lidah kita, hanya oleh mata kita. Tapi itu buahnya ringan tapi berat. Karena di atasnya ada perkataan, saya akan transfer $10,000. Itu membuat buahnya berbobot benar tapi enteng sebetulnya. So, orang melihat akan fisiknya. Orang berkata, ini yang luar biasa. Lalu orang tanya ke saya. Baru-baru saya ditanya seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Kamu mengalami ini apa? Saya berkata, bergaul dengan Tuhan. Gitu ya, wah luar biasa. Tapi dulu Pak Yusak ngomong yang sama. Tanya Tuhan, bergaul sama Tuhan. Anda ngerti? Sebab orang pengen lihat fisik, hasil. Kalau diomongin caranya, nggak mau percaya. Lihat fisiknya, orang baru berkata, wow. Tapi memang itu perjanjian lama modelnya. Obtain a good report. Mendapatkan good report dari orang. By faith, oleh karena iman. Iman dalam kehidupan kita. Kalau Anda terapin dalam hidupmu. Jadi saudara. Orang berkata. Fantastis. Dia punya hal yang luar biasa. Engkau pasti akan terima good report. Orang lain akan ngomong yang baik. Tentu ada yang ngomong tidak baik. Pasti itu. Nobody's perfect. Tapi saya beritahu saudara. Itu hanya berhenti di perjanjian lama. Tapi sekali lagi kita bukan dipanggil sekedar jadi orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Ada perjanjian baru yang Tuhan berikan buat kita. Kalau sekedar mau hidup seperti para tokoh iman itu hanya sekedar mendapatkan di dunia ini saja. Tidak berguna banyak. Sebab lihat ayat yang ke-40. Ibrani 11. Alkitab berkata. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dan dikatakan, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada apa? Kesempurnaan. Alkitab berkata, Tuhan memberikan kepada kita yang lebih baik. Di dalam Kristus, kita punya yang lebih baik. Nah, apa Pak yang lebih baik? Tunggu minggu depan, saya teruskan. Belum waktunya saya cerita. Nah, ini karena akan panjang. Tapi saya berkata, kalau kita hidup dalam pola perjanjian lama aja, soal iman ini. Saya mau beritahu, hanya cukup untuk di dunia ini. Repotnya orang berkata, Pak, sudahlah, cukup buat saya. Yang penting di dunia ini saya beres. Rugi, saudara. Sebab sesungguhnya, yang di dunia yang materi ini, begitu simple, begitu mudah didapat.
tapi Tuhan memberikan kita lebih dari sekedar materi dan kebutuhan di dunia ini. Kalau fokus kita hanya terus di dunia ini saja, hidup kita pasti akan berantakan. Tapi saya berdoa semua kita akan diberi anugerah Tuhan yang luar biasa. Satu hari bukan hanya di dunia kita terima good report, tapi kelak hidup kita menyukakan hati Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita, dia berkata, ini aku berkenan. Karena firman berkata, bukan orang yang dipuji manusia yang tahan uji, tapi yang dipuji siapa? Dipuji oleh Tuhan. Biarkan kerinduan kita adalah Tuhan melihat kita dan dia berkata, aku senang dan aku berkenan. Kalau itu yang Anda dan saya dapatkan, bukankah itu tujuan yang termulia yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita? So, minggu depan kita akan teruskan apa yang lebih baik. Dan kita akan menikmati akan kebenaran Tuhan lebih lagi. Mari angkat tangan dan yang bertugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Mari kita layani saudara-saudara kita ini. Dan biarkan hati kita mengucap syukur atas apa yang dia berikan. Dan saya percaya, saudara, saya percaya persekutuan dengan tubuh dan darahnya adalah bagian dari penggenapan dari semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkan hatimu di hadapan Dia.